Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Devina dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia selaku moderator ingin mengucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi OSN tingkat Kabupaten Kota, jenjang SMA MA, SMK MAK sederajat tahun 2025 terkhusus pada bidang ekonomi. Saat ini sudah bersama saya narasumber kita. Beliau adalah Bapak Septian Adi Nugraha, RSA, RFTA, CRA. Halo Bapak, gimana nih Pak kabarnya? Iya, halo Kak Devina, baik, alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Kak Devina kabarnya? Saya baik-baik saja Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa kita lanjut saja kepada Bapak Adi dapat menyampaikan materi. Kepada Bapak Adi, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini teman-teman, adik-adik ya, sobat prestasi ini. Gimana kabarnya? Pasti alhamdulillah baik ya. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, yaitu apa? Olimpiade Sains Nasional. Ini udah lama banget nih kayaknya pada nunggu. Jadi kita mau langsung aja nanti ya. Kita akan coba jelaskan sedikit bagaimana SN Ekonomi tahun 2025. Oke, Kakak izin mulai ya. Jadi eh, kita akan membahas tentang bagaimana sih proses ataupun teknisnya OSN tingkat kota kabupaten jenjang SMA EMA pada tahun 2025 bidang ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tahapan OSN 2025 adalah tahapan yang harus dilalui para peserta sebelum mengikuti event di internasional ya. Jadi yang pertama itu adalah tingkat kota dan kabupaten, terus kemudian ada tingkat provinsi, kemudian ada OSN yaitu Olimpiade Sains Nasional yang biasanya eh, sudah didapatkan 100 peserta unggulan nantinya ya. Dan kemudian dari 100 peserta itu akan diambil untuk event internasional nanti. Nah, kebetulan untuk tahun 2025 nanti kita akan berangkat ke Azerbaijan. Jadi ini kakak-kakak yang sudah lulus di OSN kemarin tahun 2024 ini sudah melakukan seleksi untuk bisa berangkat ke internasional. Gimana? Pengen nggak kira-kira? Nah, oke, kakak lanjut ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dipelajari nih gitu. Nah, kalau tahun lalu kan masih pada bingung ya, apa sih yang harus eh, dipelajari Kak, misalkan mau mengikuti OSN ini gitu kan. Nah, ternyata ada yang tidak membaca ataupun menonton video sosialisasi. Akhirnya udah belajar capek-capek, ternyata Kak keluar gitu kan. Jadi viral tuh. Nah, sekarang mohon diperhatikan nih buat adik-adik peserta nih. Jadi yang pertama di bidang ekonomi itu kita akan bagi untuk tingkat OSN tingkat kota kabupaten ya. Kita akan bagi menjadi silabusnya itu ada ekonomik dan ada finansial literasi. Jadi adik-adik itu bisa belajar tentang mikroekonomi. Terus kemudian ada makroekonomi juga. Nah, nanti untuk materi bisa mencari dari sumber manapun yang terutama terkait dengan eh, ekonomi sendiri. Terus kemudian finansial literasi kita mau bahas apa aja sih sebenarnya gitu. Ya, yang pasti paham terhadap apa ya, basic konsep dari finansial literasi itu sendiri. Nah, terus kemudian ada beberapa skill-skill dasar yang harus adik-adik tahu tentang finansial literasi, terus kemudian ada banking, sistem banking, terus kemudian ada saving money dan lain-lain, ada investment, terus kemudian ada jenis-jenis instrumen finansial gitu kan, terus kemudian ada risk management juga. Nah, yang menarik adik-adik, tahun ini akan ada dua materi baru, yaitu adalah crowdfunding dan cryptocurrency. Nah, buat adik-adik pasti udah nggak suatu hal yang baru ya, cryptocurrency ya. Seperti yang kita tahu juga sudah ramai nih di media sosial. Jadi adik-adik tinggal cari referensi tentang cryptocurrency ataupun dengan crowdfunding. Crowdfunding ini mungkin lebih
relate dengan security crowdfunding ya kalau di Indonesia ya nama produknya itu SCF. Jadi adik-adik bisa pelajari itu. Jadi kakak harap dengan adanya silabus ini adik-adik nggak perlu belajar di luar hal yang di luar silabus ini sendiri gitu. Jadi, oh kak masih ada akuntansi nggak? Masih ada hal-hal lain nggak yang apa seperti tahun-tahun 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya? Nah, kakak bisa sampaikan bahwa saat ini untuk ekonomi itu sudah menggunakan silabus terbaru. Jadi mohon diperhatikan. Jadi nggak ada yang salah lagi ya nanti ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang tahun lalu, untuk OSNK sendiri itu akan terdiri dari soal pilihan ganda saja. Jadi hanya berupa pilihan ganda. Jumlah soalnya ada 50 soal. Nah, hanya yang membedakan adalah saat ini waktu yang kita berikan kepada adik-adik hanya 90 menit. Nah, kalau yang lalu mungkin 120 menit ya 2 jam. Tapi secara setelah kita evaluasi ternyata 90 menit sudah cukup gitu karena kebanyakan juga selesainya di atas di bawah 90 menit. Jadi kami ambil kesimpulan bahwa untuk tahun ini eh, lomba atau OSNK itu diadakan selama 90 menit saja. Dan dalam OSNK 2025 ini tidak dikenakan nilai negatif atau minus. Jadi mau dijawab mau enggak nilainya ya tetap nol. Maaf, maksudnya kalau misalkan dijawab dan salah ataupun tidak dijawab sama-sama nilainya nol gitu ya. Nah, kalau benar ya udah otomatis nilainya dua gitu kan. Nah, itu. Jadi dan ini close book ya. Ujiannya close book, lombanya close book dan kemudian hanya boleh menggunakan kalkulator dagang. Nah, nggak boleh kalkulator yang lain. Kalau ketahuan kalkulator yang lain akan kami langsung diskualifikasi. Jadi hanya boleh menggunakan kalkulator dagang. Nah, alat tulis coret-coret boleh kertas kosong. Yang penting kertasnya HVS. Ya, kertasnya HVS warna putih. Jadi nggak boleh itu pakai apa ya? Pensil yang ajaib tuh yang kalau di sinar keluar contekan itu nggak boleh ya. Itu nanti kalau ketahuan langsung didiskualifikasi. Nah, terus kalau terjadi gangguan internet mati, listrik mati gimana Kak? Ya mohon maaf, lombanya tetap berlangsung dan eh, tidak akan ditambahkan waktu yang berbeda dibanding peserta lain. Jadi ya waktunya sama. Kalau sudah listrik mati, gangguan jaringan ya mohon maaf adik-adik harus punya backup segera karena waktunya sudah ditetapkan dan tidak bisa diulang kembali. Jadi adik-adik harus optimis nih. Nah, jadi nggak cuma dituntut untuk bisa mengerjakan soal, tapi juga jujur dalam mengerjakan, luhur dalam bekerti, dan terampil dalam berteknologi. Jadi ya adik-adik ini bukan generasi apa ya boomers atau milenial yang mendekati akhir lah. Jadi secara teknologi harusnya sudah tahu. Jadi nanti tidak ada alasan Kak, kameranya jelek nih, kameranya buram. Ini mohon maaf nggak bisa nyalain kamera gitu, misalkan seperti itu. Nah itu eh, apa tidak diperkenankan ya. Kalau misalkan memang ada proctoring nantinya. Gitu. Tapi kalau OSNK nanti mungkin formatnya akan mengikuti ketentuan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman BPTI. Itu ya. Jadi mohon harap diperhatikan dengan seksama tadi ya. Oke, yang pasti peserta harus hadir 30 menit sebelumnya. Jadi supaya tidak ada alasan login nggak bisa, internet nggak bisa, ini layar nggak bisa, dan lain-lain. Nah, yang pasti juga harus membawa kartu identitas diri ya, nanti karena dicocokkan dengan yang sudah ada. Apakah sama nih? Atau ya siapa tahu pakai joki kan, kalau di tempat lain tuh biasanya ada joki nih gitu ya. Itu nggak boleh. Terus kemudian kalau bisa alat tulis bawa sendiri adik-adik. Kertas juga disediakan sendiri, nggak boleh pinjem-pinjeman ya, biar tidak mengganggu dan juga tidak ada kecurigaan bahwa ini terjadi kerjasama. Kurangin ngobrol, nggak boleh bawa alat komunikasi gawai, walaupun kemarin beberapa bocor ya, jadi soalnya baru selesai ujian tiba-tiba sudah langsung upload di sosial media. Nah, ini tolong nanti bagi para pengawas juga diperhatikan sekali bahwa para peserta dilarang membawa alat komunikasi atau gawai dengan alasan apapun.
Siapa tahu alasannya buat tethering Kak. Kalau bisa nggak bisa, jangan. Kalau bisa jangan. Jadi mohon diperhatikan tetheringnya ya taruh di luar aja, taruh di dekatnya atau mana nggak boleh ditaruh di dalam satu area meja ujian. Itu ya. Oke, jadi adik-adik kalau kurang jelas boleh tanya ke narah hubung gitu. Nah, kalau pengen tanya misalkan ada kendala, langsung aja angkat. Nanti angkat tangan nanti ya. Ke pengawas juga ada yang bisa ditanya gitu atau ada kendala gitu. Terus kemudian juga tidak boleh menanyakan pertanyaan yang sedikit menyinggung soal gitu kepada pengawas gitu. Harus bekerja sendiri, nggak boleh kerjasama. Udah pasti ya, nggak boleh berisik, nggak boleh berdiskusi dan semua kecurangan-kecurangan yang ada dan terindikasi oleh pengawas ataupun juri itu akan langsung didiskualifikasi. Jadi sayang adik-adik udah belajar 6 bulan, 3 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang belajar 2 tahun sebelumnya untuk bisa fight di OSN ini gagal cuma gara-gara diskusi dan lain-lain dan pelanggaran-pelanggaran kecil yang mengakibatkan didiskualifikasi. Jadi adik-adik harus benar-benar memperhatikan tata tertibnya nanti. Dan kalau sudah selesai, nggak boleh keluar dari ruangan dulu ya. Tungguin yang lain keluar dulu. Tuh. Jadi sebaiknya kalau misalkan memang eh, sebelum ujian, usahakan ke toilet dulu deh. Atau ke belakang dulu. Gitu. Kak, tapi saya grogi, Kak. Gimana ya? Nanti itu urusan nanti. Tapi usahakan dulu apa adik-adik ini bisa eh, nggak mengganggu di tengah-tengah acara. Gitu, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ya, tata tertib nanti tolong adik-adik perhatikan. Ini sedikit tentang uh, pelaksanaan OSNK dan pelaksanaan OSNK ini daring ya, adik-adik ya. Jadi sobat prestasi uh, semuanya untuk OSNK, OSNP, OSN nanti semuanya dilakukan secara daring, jadi secara online. Jadi harus hati-hati dan diperhatikan secara seksama. Ya, intinya nanti sebelum ada mengerjakan sesuatu, tolong dibaca semua aturan yang ada di aplikasinya. Jadi, segala sesuatu yang ada di aplikasi, kalau sudah dilanggar, ya mohon maaf, nanti mungkin dari pengawas atau dewan juri berhak untuk mendiskualifikasi para peserta yang melanggar atau dianggap melakukan kecurangan. Oke, nah ini ya. Jadi nanti nggak usah khawatir kalau lupa close aplikasi atau lupa submit bagaimana nanti semuanya itu sudah terekam. Jadi apapun yang dijawab oleh adik-adik itu sudah terekam otomatis oleh eh, aplikasi yang akan digunakan nanti. Jadi adik-adik hanya fokus untuk mengerjakan dan berusaha semaksimal mungkin dan sisanya kita serahkan kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Oke. Oke, itu saja mungkin ya untuk sosialisasi tingkat kota kabupaten dari kakak dan semoga adik-adik bisa semakin semangat dan jangan lupa bahwa apa ada yang menarik nanti ketika adik-adik bisa masuk ke OSN. Suatu kebanggaan sendiri lah. Jadi, yuk kita bareng-bareng semangat belajarnya, semangat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk sekolahnya dalam mengikuti OSN tingkat kota kabupaten ini. Oke, sampai jumpa dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adi atas pemaparan materinya. Gimana nih, Sobat Prestasi? Penjelasannya sangat mudah dipahami dan jelas kan? Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Semoga sosialisasi OSNK terkhusus bidang ekonomi dapat membantu dan bermanfaat untuk Sobat Prestasi. Terima kasih kepada Bapak Adi selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Sekian sosialisasi pada hari ini. Saya Devina selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.